Advanced Carbohydrate Counting. Nah, sebenarnya apa sih carbohydrate counting ini sendiri? Nah, jadi nanti akan kita bicarakan, semoga cukup dalam waktu yang disediakan. Yang pertama adalah advanced carving secara umum itu gimana? Kemudian apa sih critical point yang harus kita pahami di advanced carving ini dibandingkan dengan kemarin basic carving. Kemudian kita akan coba hadapi real case kasus yang sebenarnya terjadi di pasien seperti apa. Tentu saja tidak kompleks yang benar-benar hadapi di lapangan, tapi setidaknya dia akan bisa membuat kita memahami bagaimana aplikasinya, karena tetap saja ilmu kisah dan ilmu ya. Jadi kita nggak bisa langsung memplot bahwa apa yang akan nanti disampaikan di sini adalah kebenaran mutlak ya. Jadi harus tetap melihat kondisi pasien dan juga kemampuan aplikasi yang Bapak Ibu kuasai. Baiklah, kita mulai yang pertama. Jadi di advanced carving ini kita perlu tahu bahwa ini adalah metode edukasi yang mengajarkan the best variety of food choice. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa diet itu sebenarnya sangat sulit. Kita tidak usah ngomong orang lain untuk melakukan. Kita sendiri pun belum tentu bisa melakukan secara kontinu dan terus-menerus. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Lasmi bahwa pasien ini akan sulit mengubah pola makan karena sudah terbentuk bertahun-tahun mulai dari kecil. Oleh karena itu, advanced carving ini diupayakan, diberikan untuk membuat format makan mereka tidak terlalu berubah, sehingga mereka akan bisa menikmati hidup dengan diabetes dan meminimalkan risiko yang menyertai. Ya, jadi carving ini sendiri itu bila kita lihat dia itu kalau disertai dengan glycemic monitoring, kemudian pengobatan yang tepat, dan juga aktivitas fisik yang cukup sesuai dengan usia dari pasien dan kemampuannya, maka dia akan menghasilkan a better quality of life. Itu yang paling penting ya. Karena gimana pun juga dia penderita diabetes ini sudah setidaknya memiliki stres yang sangat tinggi. Karena dia bukan lagi orang yang dalam tanda kutip normal kondisinya. Jadi itu yang harus kita ambil kesempatannya untuk membuat mereka hidupnya lebih baik. Dan setahu saya penderita diabetes di Indonesia dengan kompleksitas yang tadi Rasmi sampaikan, memang kondisinya kalau dibandingkan dengan menderita diabetes di negara lain itu nampaknya sangat apa ya, mohon maaf, sulit untuk mencapai hal yang optimal gitu karena kompleksitas masalahnya. Apalagi bila kita mencoba mengatasi itu dengan pembatasan makanan yang ekstrim ya. Diet yang konvensional yang sudah kita kenal mulai dahulu itu. Jadi ini adalah tujuan utama kita membuat quality of life-nya mereka menjadi meningkat. Karena semakin berbahagia mereka, maka kondisi pengendalian glycemic monitoringnya akan menjadi lebih bagus. Nah, sudah dibuktikan ya, jadi si carving ini ada dua kemarin simple yang less accurate tapi dia lebih mudah ya. Hari ini kita bicarakan dengan advance ini lebih akurat tapi sedikit laborious itu butuh sedikit ekstra ya kerja untuk melakukannya. Tapi itulah yang perlu kita pahami pertama. Jadi ini adalah the best method. Jadi metode yang paling baik, yang sangat sesuai itu adalah tetap melihat ke pasien. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap bisa memotret pasien. Apakah dia cukup menggunakan basic carving ataukah dia harus lanjut ke advanced carving. Jadi harus menjadi keputusan yang Bapak Ibu ambil. Nah, di samping itu kita juga harus paham bahwa advanced carving ini adalah
difungsikan untuk type 1 diabetes mellitus ya. Jadi karena di situ dia butuh kontrol HbA1c yang sangat presisi ya. Nah, karena sangat presisi maka dia Karping ini sebenarnya pertama kali diciptakan untuk itu. Tapi di perkembangannya dia juga bisa digunakan untuk type 2 diabetes mellitus, tentu saja yang menggunakan insulin secara kontinus ya terus-menerus. Nah, ini saya menyampaikan sedikit slide terakhir untuk section ini, bahwa posisi advanced carving ini sebenarnya telah diteliti pada sebuah systematic review dan meta-analisis, yaitu sebuah penelitian yang mengumpulkan berbagai macam hasil penelitian sejenis terkait dengan advanced carving dan penurunan HbA1c. Ini dinyatakan bahwa dia itu memiliki rata-rata beda penurunan 0,35. Jadi cukup cukup nyata ya penurunannya. Ya. Dibandingkan dengan metode lain atau yang biasa kita ajarkan. Ya, walaupun ini penelitian tahun 2016, saya kira ini layak untuk kita pertimbangkan. Jadi memperkuat kita untuk nanti kalau kita menggunakan ini kira-kira berpotensi enggak sih, bagus enggak sih, itu sering kita menjadi punya tanda-tanya besar jika kita mau melakukan sesuatu yang baru ya. Nah, tapi yang tetap kita harus juga pahami bahwa advanced carving ini tidak menunjukkan pengurangan pada insiden hipoglikemia. Jadi itu yang tadi sudah disebut oleh dokter semuanya memang benar. Jadi hipoglikemia tidak bisa diturunkan ya resikonya, insidennya dengan advanced carving. Kemudian insulin dosnya bisa turun dan tentu saja BMI-nya juga tidak memiliki hubungan yang signifikan ya, penurunannya. Karena gimana pun juga ketika sudah melakukan advanced carving, opsi pilihan makan mereka menjadi lebih bervariasi dan mereka dapat memutuskan seberapa banyak mereka akan makan. Tidak mampu direduce atau dikurangi, diturunkan oleh advanced carving. Oke, nah sekarang apa critical point yang harus kita pahami dari advanced carving ini? Ada 5, jadi saya coba untuk meringkas menjadi 5. Jadi yang pertama, kita harus memastikan bahwa semua karbohidrat itu harus dijumlahkan gramnya, baik melalui yang berasal dari makanan. Jadi awal-awalnya hanya dari makanan. Tapi tahun 2019, ya, Departemen Kesehatannya Amerika itu menyebutkan bahwa minuman juga harus. Ya, ternyata sekarang banyak minuman yang memang kandungan gulanya sangat tinggi. Dan itu nampaknya juga bukan hal yang sulit ditemui di Indonesia ya. Jadi minuman-minuman jus itu nampaknya memang sudah menjadi menu harian bagi masyarakat Indonesia juga. Jadi yang harus kita perhatikan adalah karbohidrat dari makanan maupun snack dan ditambah dengan minuman. Nah, di advanced carving itu membutuhkan pre dan post prandial blood glucose monitoring. Jadi dia pre dan post prandialnya itu harus ada catatannya. Ya, jadi pasien kalau belum memiliki kemampuan untuk mencatat, maka advance carving ini tidak bisa dilakukan. Misalnya orangnya sudah sangat berumur ya, misalnya tidak bisa melakukan pencatatan mandiri, terus kemudian dia sangat tergantung sama keluarganya, sementara keluarganya tidak berada di sampingnya dia terus-menerus, maka itu advance carving ini nampaknya sulit untuk dilakukan. Ya. Kemudian punya pengetahuan mengenai sensitivitas insulin yang tadi disebutkan oleh Dr. Lasmi ya, mulai dari rapid, short, ya, terus kemudian long dan sebagainya. Itu tadi dia harus paham. Kemudian juga mil bolus. Mil bolus itu adalah jumlah insulin
yang dibutuhkan untuk mengontrol gula darahnya dia setelah makan. Nah, bagaimana itu penjelasannya nanti kita akan temui di poin berikutnya. Oke, sekarang key point yang ketiga itu adalah si pasien itu bisa diajari atau memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi dosis insulinnya. Jadi dia paham berapa sih insulin yang aku suntikkan hari ini, berapa rata-rata seharinya. Ketika akhir pekan aku menggunakan insulin seberapa banyak. Nah, seperti itu dia harus paham. Kalau tidak, nah itu nanti mungkin menjadi kendala. Kalau memang ini diatasi dengan edukasi yang Bapak Ibu berikan, maka itu adalah salah satu target edukasinya. Kemudian poin keempat, sangat disarankan untuk type 1 diabetes mellitus. Jadi sangat disarankan. Sangat disarankan itu artinya bisa jadi CARB ini adalah opsi terbaik untuk DM tipe 1. Tapi kita kembali ke slide yang awal tadi bahwa DM tipe 2 tetap bisa menggunakan. Asalkan dia tipikalnya yang continuous ya, menggunakan insulin. Nah, kemudian gizi CARB ini akan menjadi fleksibilitas meal time-nya ya, waktu makannya. Jadi tidak lagi terikat pasien dengan 3J, padahal pasien kan hidupnya tidak 3J aja. Dia harus ke kondangan, dia harus pergi ke rumah saudara, dia harus melakukan sesuatu yang mungkin dia menghambat makannya dia. Nah, jadi si advance carving ini akan bisa mengatasi itu. Selama ini kan seringkali kegagalan diet diabetes itu saat tidak di rumah. Ya. Di luar itu yang berbahaya. Setelah itu kembali kepada ahli gizi dengan keluhan, kemarin saya ini begini, kemudian gula darah saya sekarang begini. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa diatasi dengan advance carving. Terus, dia juga bisa menyesuaikan dengan nafsu makan. Karena pasien lansia cenderung lebih sulit untuk makan. Karena indera pengecarnya sudah berkurang, tentu saja carving ini sangat mudah untuk menyesuaikan jam makan atau nafsu makan pasien ya. Jadi waktu dia memang ingin makan, bisa dengan segera itu diakomodir ya. Terus kemudian ada exercise ya. Jadi kalau olahraga, penggunaan carving ini, advance carving ini akan sangat bermanfaat. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin sekedar tahu bahwa banyak atlet di luar negeri itu memang dia DM tipe 1 ya. Yang notabene mulai dari kecil sampai dia menjadi atlet profesional menggunakan pengaturan makan yang fleksibel seperti advance carving ini. Kemudian advance carving ini juga disarankan ya untuk yang pakai insulin pump. Saya kurang paham untuk teknis ini apakah sudah banyak ditemukan di rumah sakit Bapak Ibu atau belum. Oke, sekarang ke poinnya ya. Sekarang ke advance carving application-nya gimana? Nah, pertama, skill yang harus diajarkan kepada pasien adalah dia harus memiliki kemampuan melakukan basic carbohydrate counting dulu. Jadi yang kemarin diajarkan oleh Prof. Dian pada seminar hari pertama, itu harus sudah dipahami oleh pasien. Jadi sebelum melakukan advance carving, harus basic carbohydrate counting-nya harus jalan dulu. Apa yang harus dipahami? Pertama, mengkalkulasi total karbohidrat dari makanan, kemudian menggunakan daftar penukar, atau membaca food label seperti yang tadi ditunjukkan oleh Dr. Rasmi, yang banyak minuman dengan kandungan gula yang signifikan, yang nanti akan berpengaruh ke gula darah pasien. Yang kedua, harus memahami apa itu insulin action, apa itu puncak insulin, kapan insulin mulai bekerja, kapan dia berakhir, seberapa lama dia akan bekerja, ya itu harus dipahamkan. Kemudian ada basal bolus insulin konsep. Jadi gimana pun juga ketika pasien menggunakan insulin, dia harus paham apa sih ini insulin long acting itu, kapan, apa pengaruhnya pada gula darah saya. Kemudian dia juga harus paham apa nih rapid acting insulin.
Kok kenapa dia harus disuntikkan sebelum makan? 5 menit sampai 10 menit sebelum makan. Kenapa itu? Itu seringkali pasien tidak menerima dari tim dokter karena mungkin kesibukan tim dokter ya. Nah, mereka seringkali konsepnya adalah bertanya ke kita. Karena kita punya lebih banyak waktu ya nampaknya ya kalau di konsultasi gizi itu. Jadinya harus dipastikan bahwa skill itu dipahami oleh pasien ya. Oke. Nah, skill berikutnya adalah understanding their own target of blood glucose level. Jadi dia harus paham, oh gula darah aman saya sekian, X misalnya. Ya. Oh, saya kalau sekian itu low karena saya merasa berkeringat, bingung dan sebagainya. Dia harus paham itu. Oh, ini tinggi. Ya, itu harus ditanamkan kepada beliau semua ya, yang pasien ini. Karena tanpa mengetahui berapa targetnya, berapa yang rendah, tandanya seperti apa, bagaimana kalau tinggi, maka advance carving ini menjadi sesuatu yang berbahaya kalau tidak dipahami mengenai target glukosa darahnya itu. Karena nanti ada hal dari poin 3 ini akan ada perhitungan yang harus didasarkan pada ini. Kemudian kemampuan untuk tetap berada pada pola makan yang disarankan. Itu penting ya. Jadi bukan kita mengajarkan bahwa untuk pasien untuk sangat rigid, sangat ketat mengatur makanan, tidak. Tapi dia tentu saja ketika dia menguasai teknik advance carving, dia boleh makan sembarangan. Tentu saja bukan sembarangan itu adalah semuanya boleh gitu. Karena ingat penderita diabetes biasanya juga punya komorbid yang lain. Misalnya hipertensi, ya, yang tidak mengizinkan untuk mengkonsumsi makanan semaunya dia gitu. Tetap inline, tetap aman, tetap sehat itu yang harus diajarkan di advance carving. Karena begitu dia paham, dia punya hak untuk memilih lebih mudah gitu. Ya. Terus dia juga harus punya mindset bahwa melakukan advance carving itu adalah continuously record. Jadi catatannya itu harus continuous. Oh, hari ini saya hipo. Oh, hari ini saya normal. Oh, saya ini tinggi. Oh, tadi habis makan ini ternyata saya hipo dan sebagainya dan sebagainya. Jadi poin 5 ini harus melekat skillnya ke pasien sebelum advance carving ini dimulai. Nah, untuk mendukung yang poin nomor 5 tadi, maka pasien harus dilatih untuk melakukan pencatatan. Wah, kita selalu langsung berpikir ya, waduh repot banget ya ngajarinnya. Iya, memang di awal saja. Tapi nanti setelah prosesnya berjalan, Bapak Ibu akan bersyukur karena pasien akan secara mandiri bisa mengerjakan yang selama ini kalau kita ajarkan sangat sulit. Ya. Ya. Jadi yang pertama adalah food and drink record. Jadi makanan dan minuman. Catatan makanan dan minuman itu yang perlu dia punyai. Jadi harus belajar ya 2-3 pekan itu harus dia membuat istilahnya kayak mapping ya atau list gitu. Kemudian insulin dose berapa saja yang disuntikkan, naik turunnya, berkurang enggaknya yang disarankan oleh tim dokter itu semua harus dia catat. Ya. Kemudian ada blood glucose record ya, jadi dia harus secara mandiri memeriksa gula darahnya. Setelah makan gimana, sebelum makan gimana, setelah suntik insulin gimana, seperti itu ya, kurang lebihnya. Karena ini akan membuat catatan-catatan ini akan membuat pasien akan memiliki pola yang spesifik khusus untuk dia aja, yang dia benar-benar ngerti dan dia tahu cara mengatasinya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lain yang membuat glukosa darahnya meningkat atau menurun. Ya. Misalnya dia punya masalah mental illness misalnya, depresi dan sebagainya. Tentu saja itu kan berpengaruh ke glukosa darah. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu harus menjadi catatan. Dan catatan inilah nanti yang akan kita diskusikan dengan pasien. Jadi dia dimotivasi, diajarkan untuk membuat catatan-catatan ini secara mandiri, kemudian
kita bertemu kembali dan men-set. Jadi tidak bisa sekali jalan ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut. Ini mapping saja. Saya lanjutkan yang pertama. Nah, di advanced carving application itu ada namanya insulin to carbohydrate ratio. Ya, rasio insulin terhadap karbohidrat. Nah, si insulin to carbohydrate ratio ini tujuannya adalah agar kita tahu berapa sih unit insulin yang dibutuhkan untuk ya khususnya yang rapid sama short acting ya berapa insulin yang dibutuhkan dosisnya untuk istilahnya tuh mengakomodir karbohidrat intake hariannya pasien ya. Untuk yang short acting tadi saya dengar dari Dr. Rasmi bahwa itu sudah jarang digunakan. Oke lah, ini hanya untuk additional berarti ya. Jadi kita konsen ke rapidnya. Nah, 1 unit insulin itu berdasarkan penelitian itu antara 7 sampai 20 gram karbohidrat. Jadi 1 unit bisa menyelesaikan lonjakan gula darah dari 7 sampai 20 gram karbohidrat. Biasanya secara umum di dunia dianggap 15 gram adalah nilai tengah. Ini untuk orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak memiliki rata-rata gram karbohidrat lebih tinggi, 20 sampai 30. Kemudian sering ada pertanyaan, Kak, apakah tiba-tiba kita bisa menggunakan 20 daripada 15 maksudnya? Apakah kita bisa menggunakan 20 gram pada pasien A, sementara kita bisa mengaplikasikan 15 gram pada pasien B, C, dan D? Mungkin. Ya, ingat yang tadi statement pertama bahwa semuanya tergantung pada kondisi pasien. Nah, sekarang untuk menghitung insulin, rasio insulin terhadap karbohidrat, yang pertama itu namanya pattern management. Nah, pattern management ini apa? Kalau orang Indonesia bilang uji cobanya adalah trial dan error. Jadi pasien ini menggunakan record yang tadi ada 4 tadi, kemudian berkonsultasi kepada ahli gizi akan membicarakan mana sih sebenarnya yang dianggap paling aman. Misalnya pasien mendapatkan 20 unit insulin misalnya, jenis X. Kemudian setelah melakukan pencatatan selama 2 pekan, ditemukan bahwa dia tidak pernah mengalami hipoglikemi dengan pola makan yang sudah dia catat. Maka itu adalah what works best. Oke, jadi ini adalah yang paling sederhana. Selanjutnya yang kedua adalah total daily dose. Ya, total daily dose itu apa? Ya, berapa sih dosis harian yang bisa diaplikasikan pada pasien tersebut. Ya. Ingat di sini ada catatan bahwa kita mengasumsikan pasien memiliki gula darah yang terkontrol. Jadi kalau dia masih pertama-tama terkena diabetes mellitus, sementara dia masih pengobatannya masih belum menemukan kurva yang belum baik, maka jangan dilakukan ini dulu. Ya. Karena bisa jadi itu nanti akan mengalami hipoglikemi berulang dan sebagainya yang mungkin akan membahayakan ketika pasien sudah mengaplikasikan sendiri sementara rumahnya jauh untuk kembali ke rumah sakit atau ke sarana kesehatan yang Bapak Ibu di situ ada untuk bertanya menjadi tidak mungkin gitu. Jadi ini juga harus menjadi catatan. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah kasus ya ini dia punya 40 unit lantus long acting ya, basal ini ya. Tadi sudah diterangkan oleh Dr. Lasmi dan dikombinasi dengan 24 novolog. Itu rapid acting. Sekarang berapa kalkulasi insulin, rasio insulin terhadap karbohidratnya? Nah,
Untuk total daily dose, maka yang dihitung hanya yang rapid aja. Ya. Yang ini enggak. Loh, terus itu gimana mengatasinya yang 40? Nanti kita bicarakan di bawahnya ya. Oke, sabar. Ya, jadi ini totalnya kan sebenarnya 40 sampai 24 ya. Terus jumlahnya 64 ya. Jadi 40 dan 24 ini kita konsentrasi ya di 40 sama 24. Nah, ini adalah total daily dose-nya dia. Berapapun jumlahnya tetap kita bagikan ke 500. 40 sampai 24 sama dengan 64, keluarnya 7,8 kita bulatkan 8. Maka setiap penggunaan Novolog yang ini, tadi saya konsentrasi ke Novolognya ya, maka satu unit Novolog ini akan bisa untuk mengakomodir 8 gram karbohidrat makanan pasien tersebut. Ya. Jadi bisa dibayangkan bila pasien itu makan katakanlah 100 gram karbohidrat dalam sehari, tinggal kita bagi aja, berarti butuh berapa, apakah dosis 24 Novolog ini sudah bisa mengatasi 100 gram atau ternyata jauh, si Novolognya masih membutuhkan banyak karbohidrat lagi, maka itu bisa disesuaikan. Seperti itu ya, Bapak Ibu, sederhana ya. Saya ulang lagi. Jadi total daily dose-nya, kemudian 500 dibagi total daily dose-nya, menghasilkan berapa gram rasio karbohidratnya. Kemudian kita lihat yang rapid acting-nya ini, maka satu unit rapid acting-nya akan bisa mengatasi rata-rata karbohidrat hasil perhitungan dari TDD. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita ingin lebih jauh lagi, ya. Nah, ada perhitungan lagi yang namanya TDD dan basal insulin requirement. Ya. Jadi ini tidak hanya menghitung TDD saja. Ya, cara ini tidak hanya menghitung TDD saja. Kalau TDD tadi kan 500 dibagi TDD menghasilkan rasio insulin terhadap karbohidrat. Nah, sekarang ada perhitungan lain yang lebih panjang. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah kita lihat TDD dikurangi, ya, ini dikurangi. Basal insulin requirement-nya, kebutuhan basal insulinnya, itu akan menghasilkan bolus requirement. Ingat tadi yang bolus apa? Kebutuhan insulin untuk mengatasi karbohidrat yang dia makan. Oke. Nah, setelah kita dapat bolus requirement, kita lihat dia rata-rata makan karbohidratnya sehari berapa. Itu akan dibagi dengan bolus requirement dari perhitungan pertama ini tadi. Maka dia akan menghasilkan perbandingan yang kita mau atau kita cari. Nah, tentu saja asumsi bahwa pasien sudah memiliki adequate blood glucose control tetap wajib ada pada perhitungan ini. Oke, kita ambil kasus ya. Jadi jika ada sebuah kasus ya, kita punya 60 TDD, 24 unit basal insulin, dan rata-rata karbohidrat hariannya dia adalah 260 gram. Kira-kira berapa rasio insulin terhadap karbohidratnya? Maka perhitungan yang ini tadi kita aplikasikan. 60 TDD dikurangi 24 basal insulin menjadi 38 unit. Oke. 260 gram karbohidrat total hariannya, kemudian dibagi 36 unit, menjadi hasilnya adalah 7 gram. Jadi setiap 1 unit insulin pada pasien ini, itu bisa mengatasi 7 gram karbohidrat hariannya dia. Nah, kita tinggal cek lagi, kalau rata-ratanya segini, misalnya di hari ke-9 dia melakukan diet, dia makan karbohidratnya 300. Berarti tinggal kita kalkulkan 300 itu berisiko enggak dia menjadi hiperglikemi.
bisa enggak insulin, total insulin hariannya dia mencapai mengatasi 300 gram itu. Jadi situ bisa kita berikan evaluasi. Dan pasien setelah memahami itu, maka oh berarti rata-rata saya bisa makan sekian gram sampai sekian gram. Itu ya, Bapak Ibu. Oke, ya, semoga tidak bingung ya. Biasanya bingung sih, karena memang butuh pelatihan, bukan butuh sekedar seminar ya. Nanti ditunggu aja pelatihannya. Semoga ada gitu. Nah, kita masuk lagi lebih jauh. Nah, sekarang kalau pasien ini kan biasanya malas ya suruh nimbang. Pun kita sering juga ditanya, kalau saya makan burger kira-kira butuh berapa insulinnya? Ini ada contoh, langsung contoh. Pak, itu rasionya dari mana? Nah, itu rasio contoh. Gitu ya, jadi lebih mudah. Ini kita mau lihat menimbang dan daftar penukar itu selisihnya berapa banyak sih? Jauh sekali atau enggak? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah kiri ini. Di sini saya tunjuk ini. Ini adalah penggunaan dengan penimbangan. Jadi makanannya ditimbang. Memungkinkan bila pasien berada di rumah. Sedangkan ini adalah metode daftar penukar yang biasanya digunakan pada saat penimbangan itu tidak mungkin dilakukan, misalnya di luar rumah, kemudian butuh cepat, pasien harus makan di jam itu karena mungkin ada meeting, sementara dia tidak membawa makanan dari rumah yang sudah ditimbang dan sebagainya, maka kita bisa lihat di sini. Ini saya ambilkan contoh adalah burger ya, biar mudah ya konsepnya. Tidak ada mereknya ya burgernya. Jadi di sini ini ada burger itu rotinya 2 slice sekitar 30 gram. Itu sama dengan 2 penukar karbohidrat pilihan ya. Terus kemudian ada dagingnya, dia tidak memiliki karbohidrat 0 ya. Kemudian ada keju, kurang lebih kejunya mengandung 24 gram atau kurang lebih 1 pilihan karbohidrat. Jadi total dari burger yang dia makan itu 54 gram. Kita bisa lihat di sini kalau rasionya 10, ini pakai berarti ini bisa dibagi 10, berarti 5,4 atau 5 unit. Berarti di sini kebutuhan insulinnya 5 unit. Oke, kalau ditimbang secara detail. Sementara kalau kita pakai daftar menukar, tuh kebutuhannya hanya 4 unit. Ada selisih Bapak Ibu. Penggunaan penimbangan sama daftar penukar. Tentu saja itu terjadi. Apakah ini berbahaya? Selisih unitnya cuma 1 unit ini. Nah, tentu saja kita tidak bisa ngomong sekarang, oh itu berbahaya dong, kelebihan 1 unit, kekurangan 1 unit. Tidak bisa juga seperti itu, jadi tetap pasien menjadi acuannya. Tapi rata-rata kekurangannya ini insya Allah tidak akan terlalu menimbulkan bahaya yang langsung, mengancam misalnya hipoglikemi dan sebagainya seperti itu. Tapi tentu saja ini akan menjadi evaluasi bagi kita. Jadi sebisa mungkin pasien tetap mengkonsumsi makanan yang ditimbang karena itu lebih presisi untuk advance carving, sementara penggunaan daftar penukar hanya untuk aplikasi darurat. Oke. Nah, tadi di mapping setelah rasio insulin terhadap karbohidrat ada namanya insulin sensitive factor. Ini apa sih? Ini adalah faktor koreksi. Bapak Ibu sering kan kalau menemukan diet untuk orang pasien kan sering koreksi umur, koreksi suhu tubuh. Nah, pada penggunaan advanced carving ini dikenal juga koreksi insulin, namanya insulin sensitive factor. Ya. Nah, insulin sensitive factor ini atau ISF adalah jumlah glukosa darah dalam miligram per desiliter yang bisa diturunkan oleh 1 unit rapid atau short acting insulin. Ya, saya ulang, ISF ini adalah total glukosa darah yang bisa diturunkan oleh 1 unit rapid atau short acting insulin. Nah, formulasinya gimana? Sederhana ya. Untuk short acting itu ada namanya
1.500, aturan 1.500. Untuk yang rapid itu 1.800, aturan 1.800. Gimana cara memperoleh ISF ini atau faktor koreksi insulin? 1.500 atau 1.800 dibagi TDD. Oke, 1.500 atau 1.800 dibagi TDD. Tergantung jenis insulinnya, short atau rapid. Ya, oke. Nah, apakah kita bisa menghitung rasio insulin terhadap karbohidrat menggunakan ISF? Bisa, mudah ya. Jadi ISF-nya berapa? Saya ulang lagi, naik ke atas. Ya, saya naikkan lagi. ISF ini, ya. Setelah dihitung, dikalikan 0,33 itu kita bisa dapat rasio insulin terhadap karbohidrat ya. Maaf ini terbalik. Ya, seperti yang perhitungan tadi di awal. Nah, ini ada kasus misalnya. Sebuah kasus menggunakan rapid acting insulin, TDD-nya 25 unit. Nah, kalau rapid berarti pakai aturan 1.800. Langsung aja Bapak Ibu bagi 1.800 dengan 25 menghasilkan 72 mg per desiliter. Dari itu langsung dikalikan 0,33, ketemunya 24 dibulatkan. Maka 1 unit insulin untuk kasus ini bisa untuk menurunkan atau mengelola gula darah yang dihasilkan oleh 24 gram karbohidrat. Oke. Nah, kenapa ada faktor koreksi? Ya, tentu saja perlu. Kenapa? Ini jawabannya. Jadi, kita ingat bahwa dosis insulin yang diberikan oleh rekan-rekan dokter kepada pasien itu bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk menurunkan glukosa darah yang mungkin dalam konteks ini pasien sedang tinggi. Gitu ya, karena mungkin di awal-awal atau masih belum fix benar ya pengelolaannya. Nah, tapi enggak, oleh karena itu kita butuh koreksi itu tadi untuk mensuplementasi atau menambahkan insulin dos yang mungkin bisa kita usulkan kepada dokter bila pasien mengalami hipoglikemi atau saat diskusi kita bisa sampaikan kepada dokter bahwa rekan-rekan dokter bahwa dok ini ternyata gula darahnya tetap naik terus karena saya dari carvingnya dia ternyata kita membaca bahwa ada sesuatu yang miss di antaranya. Jadi kita bisa diskusikan kepada dokter. Tentu saja proses penambahan pengurangan insulin tetap harus melalui dokter. Ya, kita hanya membantu pasien untuk lebih mudah berkomunikasi pada rekan dokter melalui diskusi yang kita sampaikan kepada beliau semua. Nah, jadi begini, ini ada kasus langsung aja. Jika ada glukosa darah aktual pasien 264 mg per desiliter. Oke. Nah, tadi saya sebut pasien harus tahu berapa target hariannya dia. Misalnya dia harus 100 mg per desiliter sehari. Oke. Berarti itu tinggi dong. Nah, insulin yang dipakai untuk menurunkan ini berapa? Dan berapa sisanya nanti yang bisa dimanfaatkan untuk karbohidrat, untuk makan? Nah, itu pertanyaan besar buat kita, ya. Dia punya glukosa darah yang tinggi, yang segini, dia targetnya 100, dia sudah dikasih insulin, yang sekarang sudah diberikan oleh rekan-rekan dokter, terus gimana ya turunkan ini ke targetnya, sementara sisanya insulin nanti bisa untuk membuat dia memiliki pilihan makan yang lebih baik. Ya, jadi ini kita lanjut tadi 264 mg per desiliter, kemudian targetnya 100 mg per desiliter, kemudian ISF-nya faktor koreksinya 54 mg per desiliter. Menghitungnya gimana? Kurangi dulu. Ya. Jadi kita lihat dulu 264 kurangi 100, berarti ada 164 mg per desiliter. Oke, 164 mg per desiliter. Jadi ada
sekian banyak miligram desiliter glukosa darah yang harus diturunkan dengan insulin yang tersedia. Oke. Kemudian kita hitung koreksinya berapa? 164 ini adalah hasil dari pengurangan glukosa darah aktual dikurangi target gula darah hariannya dia, kemudian langsung dibagi dengan ISF-nya dia. ISF 53 dari mana? Dari perhitungan yang tadi. Ya. Ketemunya 3 unit. Jadi dia butuh tambahan 3 unit insulin untuk mengendalikan gula darahnya menjadi 100 mg per desiliter. Ya. Apakah ini bisa ditambahkan, kalau kita lagi di ruang rawat mungkin bisa dikomunikasikan ya, dok ini kurang, mungkin ada penuh penambahan setelah kita hitung semua ya. Tapi bila tidak, ini akan sangat mempengaruhi berapa banyak karbohidrat yang sisa insulin yang bisa dia gunakan untuk makan karbohidrat hariannya dia. Ya. Nah, biar segera wrap up, kita langsung. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu disuruh menghitung semuanya tadi, pasien X ini ya, sebuah pasien, seorang pasien ini saya sebut di sini. Dia punya 30 unit TDD. Jadi total dos hariannya dia 34 unit. Terus kemudian dia punya target harian 100 mg per desiliter glukosa darahnya. Oke. Kemudian aktualnya sekarang dia 226. Dia makanan intake karbohidrat total hariannya 60 gram misalnya. Ya, kecil ya, kita buat kecil aja. Sekarang Bapak Ibu dimintai tolong, kira-kira sebelum makan dia harus suntik berapa unit? Ya, ini ingat ya, ini makan, misalnya dia, Bu Pak, saya mau makan nih 60 gram karbohidrat untuk makan siang saya nanti. Saya harus suntik berapa kalau target 100 miligram blood glucose harian saya itu belum tercapai karena saya tadi barusan periksa 226 mg aktual blood glucose saya ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa mengaplikasikan semua slide yang di atas tadi. Caranya bagaimana? Kita lihat. Pertama, ISF-nya dihitung dulu. Karena dia rapid, berarti menggunakan aturan 1800. 1800 dibagi 34 total daily dose menghasilkan 53. Kemudian dihitung dulu difference between actual and target blood glucose-nya. Ya, 226 dikurangi 100 ketemu 126, gunakan 53 sebagai pembaginya, ketemu 2 unit. Oke, karbohidratnya dia adalah 60, maka kita hitung rasio insulin terhadap karbohidratnya. 500 dibagi 34 TDD, 15 ketemunya. Ya. Kemudian dia mau makan 60 gram, berarti dia 60 dibagi 15, 4 unit. Jadi sebelum makan siang, dia adalah 2 ditambah 4 menjadi 6 unit. Seperti itu ya. Gampang kan? Oke. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada